Di sini ada kakak yang kesulitan memahami tentang cluster sampling. Oke, ini pertanyaannya. Jadi di sini saya sambil baca. Oke, di sini kakak menemukan dua teori, di mana katanya teori yang pertama adalah cluster sampling itu bebas ambil cluster yang ingin dijadikan sampel. Jadi cluster manapun itu dipilih kemudian diambil sampelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ambil beberapa klaster kemudian tentukan masing-masing sampelnya. Jadi kalau punya beberapa klaster, kemudian dari masing-masing klaster tadi itu diambil sampelnya sebagian. Oke, dari dua teori yang kakak temukan itu sama-sama betulnya. Bagaimana sama-sama betulnya? Jadi sebetulnya di video saya yang saya pernah buat di channel YouTube saya, di situ saya pernah jelaskan detail tentang probability sampling atau teknik sampling yang acak atau probability. Di situ saya sampaikan dan saya contohkan. Oke, tapi tidak apa-apa, di sini saya coba jawab khusus pertanyaan kakak ini. Dari kedua teori itu sama-sama betulnya. Kenapa kok sama-sama betulnya? Jadi sebetulnya cluster sampling itu kita ada beberapa model, ada beberapa tahap yang memang bisa dilakukan. Bagiannya kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, saat kita menggunakan cluster sampling, itu kita yang pertama jelas kita memilah, mengkriteriakan sesuai klasternya. Klaster yang sesuai dengan data yang akan kakak teliti. Contoh, kalau kita memiliki 3 klaster sekaligus, gitu ya, ada 3 klaster, atau mungkin gini, 3 klaster sekaligus. Oke, nah dari 3 klaster ini, kita bisa pilih. Nah, oke. Saya ternyata butuh 2 klaster ini aja yang saya ambil. Oke, berarti 2 klaster ini kita gunakan. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, ini tahap pertama contohnya. Ada beberapa model, ada 1 tahap, 2 tahap, dan beberapa tahap. Ini saya contohkan. Kalau seumpama, oh saya pilih cuma 2 ini aja. Ini cuma 1 tahap. Nah, keduanya ini saya gunakan semua, boleh. Dari berapapun jumlah klaster yang ada di sini kita gunakan semua, boleh. Ini mungkin contohnya 1 tahap, atau mungkin kita boleh menciptakan tahap-tahap berikutnya. Dari 2 klaster yang ada, saya pilih lagi, saya munculkan kriteria lagi. Di sini ada kriteria-kriteria yang lainnya, dan kriteria ini saya tentukan. Kemudian bahkan di sini kita bisa memadukan dengan menggunakan rumus. Apabila di sini klasternya mungkin masih terlalu bias atau terlalu besar, kita menggunakan rumus-rumus yang mungkin bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, pada dasarnya clustering itu atau cluster sampling itu adalah mengcluster dulu bagian-bagian populasinya, kemudian kita baru menentukan sampel dari cluster yang sudah kita ciptakan. Poin inti berikutnya yang perlu saya tekankan, saat kakak membuat cluster, itu yang paling utama adalah harus sesuai dengan subjek dan bahkan objek yang sedang kakak teliti. Maka tidak mungkin kakak membuat clustering kemudian tidak ada hubungan dengan subjek yang sedang kakak teliti, apalagi tidak berhubungan dengan objek penelitian yang sedang kakak teliti. Kira-kira seperti itu gambaran simpelnya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari kakak. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga sukses terus skripsinya. Apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa di like dan di follow akun saya. Kemudian apabila ada pertanyaan yang lainnya, silahkan disampaikan aja langsung ke komentar, atau mungkin ada yang via Instagram, silahkan langsung di DM. Oke, saya coba untuk jawab secepatnya. Oke, terima kasih, sukses terus skripsinya.